Di tengah efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Pertahanan yang tidak masuk jaring efisiensi justru melantik 5 staf khusus yang disebut memiliki gaji puluhan juta rupiah. Keputusan tersebut berbanding terbalik dengan Kemendikti yang dipangkas 14 triliun di tengah infrastruktur di sektor pendidikan. Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah Prabowo Gibran menimbulkan kegaduhan. Tidak hanya di jajaran kementerian tapi juga hingga di tengah masyarakat. Pasalnya di tengah keputusan pemerintah merampingkan anggaran, Kementerian Pertahanan yang tidak masuk jaring efisiensi justru mengambil langkah berani dengan melantik 5 staf khusus dan 1 asisten khusus Menhan. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung. Merujuk pada Perpres nomor 10 tahun 2025 dan Perpres nomor 119 tahun 2017. Total gaji dan tukin staf sus menteri berkisar 31 hingga 33 juta rupiah. Sebelumnya saat pelantikan kabinet, postur kabinet Presiden Prabowo tergolong gemuk dengan 48 kementerian yang diisi 136 menteri, wakil menteri, kepala lembaga, staf khusus hingga utusan khusus, di mana beberapa diantaranya merupakan pesohor tanah air. Sementara selain Kementerian Pertahanan, ternyata ada 5 kementerian lainnya yang juga memiliki staf khusus. Dalam Perpres yang dibuat 1 hari setelah Presiden dilantik, kementerian dan kementerian koordinator diperbolehkan mengangkat 5 staf khusus. Berbanding terbalik, untuk menghemat anggaran, negara tetangga Vietnam justru memilih untuk memangkas kementerian dan lembaga dari 30 kini menjadi 22 kementerian. Dengan pemangkasan ini, Vietnam menargetkan penghematan setara 72,5 triliun rupiah. Tidak hanya Kemhan yang menjadi sorotan, Kementerian Dalam Negeri juga seolah tutup mata dengan putusan efisiensi pemerintah, di mana sebanyak 505 kepala daerah terpilih tetap dijadwalkan mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer Agmil Magelang, Jawa Tengah pada 21 Februari mendatang. Dalam retreat nanti, para kepala daerah akan menerima 3 materi inti, mulai dari tupoksi, astacita hingga pembekalan dari Lemhanas. Retreat bagi kepala daerah ini pertama kali dilakukan sama halnya dengan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Efisiensi anggaran juga menyasar warisan Presiden ke-7 Joko Widodo, di mana anggaran pembangunan ibu kota negara diblokir oleh Kementerian Keuangan. Menyikapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan, dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya untuk membangun IKN hingga 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pemblokiran anggaran proyek IKN saat ini ramai menjadi perbincangan. Masyarakat mengaitkan pemblokiran anggaran terkait dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana APBD dan APBN. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan, itu kan memang sebelum rapat atas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun. Meski saat ini proyek pembangunan terhambat, Kementerian PU menyatakan bahwa saat ini progres IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024 lalu dan akan terus dilanjutkan. Hasil efisiensi anggaran besar-besaran disebut akan digunakan untuk menjalankan program prioritas pemerintah, termasuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Diharapkan efisiensi anggaran belanja negara menimbulkan dampak signifikan bagi kinerja kementerian dan lembaga. Tim Liputan iNews melaporkan.